Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat sahur, salat, kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur kita agenda hari Ahad pagi ya, Ahad subuh, yaitu kita yang sudah rutin melanjutkan kajian tentang atau tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kebetulan sampai Ahad ini kita menyelesaikan juz amma ya. Sekarang surat amma yang mana kita mengawalinya itu dari yang pendek-pendek. Sekarang masuk di akhir. Semoga dengan Ramadan ini kajian kita lebih berkah lagi ya. Kita mendapatkan keberkahan dari kajian ayat Allah Subhanahu wa taala ini, menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah, sebagai petunjuk hidup kita, dimana kalau kita mencermati keterangan ataupun iktibar yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim ya, dimana kita ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan ungkapan Rasulullah SAW di dalam surat Al-Furqan bahwa inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura, bahwa kaumku nanti akan hijrah ataupun akan ada meninggalkan Al-Qur'an. Nah, bentuk meninggalkan Al-Qur'an itu ialah ketika Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ketika seorang tidak mempelajari Al-Qur'an. Kemudian orang yang mempelajari Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkannya, itu juga hijrah. Ya, faqad hajaru. Jadi kalau kita Al-Qur'an itu petunjuk buat kita, tetapi kapan Al-Qur'an menjadi petunjuk buat kita? Kapan kita bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an? Yaitu ketika kita mempelajarinya, kemudian selanjutnya kita akan melaksanakannya, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk. Semoga ini juga termasuk bagian pada itu. Kita mempelajari Al-Qur'an untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, mengamalkan isi daripada Al-Qur'an ini. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lam. Itu aja dulu lah. Amma yatasaalun. Jadi ayat ini diawali dengan ayat amma yatasaalun. Nah, ini sebenarnya ada dua kata di dalam amma ini. Jadi an ma gitu. Jadi mereka ataupun tentang an ma kan kalau ditulis sama ma pendek ya, sebenarnya ada alif yang dihilangkan. Tentang apa-apa gitu kan. Amma yatasaaluna.
ya, tentang apa-apa yang mereka pertanyakan. Anma yatasaluna anin nabail azim, tentang berita yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama ini mengungkapkan tentang di mana orang-orang Quraisy saat itu ya mempertanyakan terhadap tentang apa yang disampaikan Rasulullah SAW terkait hari kiamat. Jadi amma yatasaaluna anin nabail azim. Nah, di sini yang dipertanyakan oleh Quraisy adalah an-nabaul azim. Itu naba itu berita, ya. Berita, informasi al-azim yang besar gitu kan. Azim. Nah, para ulama mufasir menafsirkan apa yang disebut dengan an-naba ini, berita ini gitu kan. Sebagian besar ada yang mengatakan bahwa an-nabaul azim ini yang dimaksud adalah tentang hari kiamat yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW ke orang Quraisy. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah pada orang Quraisy, salah satunya adalah tentang hari kiamat, ya, tentang hari kiamat. Nah, orang-orang Quraisy saat itu mempertanyakan tentang hari kiamat itu. Gitu. Arti pertanyaan ini tentunya bukan mempertanyakan karena untuk meyakini sebagaimana Nabi Ibrahim, kemudian kisah yang lainnya, di mana pertanyaan itu lebih kepada bagaimana secara detailnya gitu kan untuk memperkuat keimanan. Tetapi orang Quraisy saat itu lebih kepada istihza, lebih kepada memperolok-olok, ya. Jadi amma yatasaaluna 'anin nabil azim itu adalah pertanyaan orang Quraisy tentang hari kiamat. Jadi amma yatasaaluna 'anin nabil azim. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang maksud an-naba ini adalah Al-Qur'an, bukan hari kiamat gitu. Jadi beda gitu kan. Walaupun di sini tentunya di dalam Al-Quran juga terdapat informasi-informasi tentang hari kiamat. Nah, ini para hadirin sekalian, ayat ini diturunkan terkait secara asbabun nuzul adalah terkait tadi ya, orang-orang Quraisy mempertanyakan tentang hari kiamat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada mereka. Jadi intinya mereka adalah mengingkari ya, tentang hari kiamat. Kita mendapatkan di ayat-ayat lain ya seperti di dalam An-Nazi'at, di dalam surat lain di juz amma ini, kemudian di surat Sayyid bahwa orang Quraisy itu tidak mengimani adanya hari kiamat. Ya, termasuk juga mereka tidak mengimani adanya hari dibangkitkan. Gitu. Jadi bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah beratus tahun di kuburan itu bisa dibangkitkan kembali. Termasuk ini hari kiamat. Dan ini adalah sesuatu ataupun yang dipertanyakan Rasulullah SAW ketika pertama kali dakwah. Ya, kalau kita lihat di dalam tarikh itu, Rasulullah SAW mengumpulkan orang Quraisy saat itu di dalam satu tempat gitu kan, yang di situ ada bukit, gitu kan. Rasul bertanya, bagaimana pendapat kalian jika saya informasikan bahwa di balik bukit itu ada pasukan yang akan menyerbu kita, yang akan menghancurkan kita? Kata orang Quraisy, ya kami akan percaya, karena kami mendapat engkau adalah seorang yang terpercaya. Nah, tetapi ketika Rasul mengatakan, pada hari ini saya kumpulkan kalian, ataupun Bapak Ibu sekalian lah gitu ya, karena orang Quraisy waktu itu notabene merupakan keluarga Nabi ya, satu keluarga, satu suku ataupun satu kabilah ya dengan Rasulullah SAW. Bagaimana jika aku kabarkan bahwa tentang hari kiamat itu, bahwa nanti akan datang hari kiamat yang akan menghancurkan itu semua. Jadi selain diajak untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kemusyrikan, kemudian Nabi menginformasikan tentang hari kiamat.
Orang Quraisy ketika diinformasikan demikian beda dengan jawaban ketika pertanyaan pertama. Jadi kalau ketika ditanya apakah kamu akan percaya jika aku sampaikan bahwa di balik itu ada pasukan yang akan menyerbu kalian dan akan menghancurkan kita. Mereka jawab bahwa kami percaya pada engkau. Ya, kita dapatkan bahwa Nabi SAW itu mendapatkan gelar alamin ya. Dan itu didapatkan hanya selang beberapa tahun sebelum Nabi SAW diangkat. Gitu kan. Ketika peletakan Hajar Aswad ya gitu. Kan Rasulullah SAW itu digelari Al-Amin, artinya seorang yang terpercaya. Tapi ketika diinformasikan bahwa akan terjadi kiamat, tentang hari kiamat, mereka menolak. Alihada jamatana gitu kan. Apakah karena ini kalian mengumpulkan kami? Gitu kan. Nah, ketika mereka di situ menolak tentang hari kiamat. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kiamat, tentang tauhidan, maka mereka senantiasa memperolok-olok, senantiasa menolak informasi itu. Masa sih ada terjadi demikian gitu kan. Karena itu kan apalagi ketika suasana Quraisy saat itu ya sudah dalam keadaan posisi kematangan kehidupan, ya, kematangan hidup. Mereka di sisi ekonomi makmur ya dengan perdagangan yang mereka lakukan, karena kita ketahui bahwa orang Quraisy itu kan pedagang ya. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Dari sisi sistem politik sedang matang-matangnya dan sedang mendapatkan legitimasi yang bagus. Gitu. Dari mana? Dari kejadian dihancurkannya pasukan gajah. Gitu. Jadi dengan dihancurkannya pasukan gajah ketika akan menyerbu Mekah, itu negara dunia itu menyegani Quraisy. Kenapa? Karena mereka tahu nih pasukan gajah aja hancur ketika berhadapan dengan Quraisy. Allah memberikan pertolongan. Jadi kemana saja mereka berdagang itu aman. Gitu. Jadi yang kalau dulu kan kita bukan seperti sekarang ya. Jadi perdagangan itu pakai kontainer. Kalau mereka saat itu pakai unta, perjalanan jauh ya ke selatan ke Yaman, ke utara ke Syam, ke daerah Palestina sekarang, ke wilayah-wilayah yang waktu itu dikuasai oleh Romawi Timur ya. Kalau ke selatan tuh dikuasai oleh bangsa Yaman yang notabene waktu itu dikuasai oleh Raja Namrud gitu. Seperti itu. Ini dunia menyegani kemanapun Quraisy berangkat, bepergian, berdagang tidak ada yang mengganggu. Seperti itu. Jadi ini menjadi satu kestabilan politik gitu ya. Walaupun memang orang Quraisy saat itu tidak seperti negara-negara lain. Mereka kurang tersohor dari sisi kekuasaan. Tidak dianggap apa-apa waktu itu. Yang ada adalah mereka suku-suku yang berkuasa saat itu. Nah, mereka dalam keadaan kehidupan yang sudah matang, walaupun kalau kita lihat dari sisi tadi ya, keyakinan, kemudian akhlak dan sebagainya, mereka telah keluar pada tauhid, mereka telah membersihkan, kemudian dalam akhlak yang tidak baik, gitu kan, seperti itu. Nah, mereka ketika datang informasi dari Rasulullah SAW, diajak kepada ketauhidan, mereka menolak. Dan termasuk diberikan informasi tentang hari kiamat bahwa kehidupan ini akan berakhir. Bahwa nanti ada hari kebangkitan di mana kita manusia akan diberikan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka menolak. Jadi amma yatasalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Ya, anin nabail adim, tentang berita yang besar ini. Nah, tentunya di antara mereka tuh ada yang mengimani, ya ada yang menerima informasi ini, ada juga yang menentangnya. Jadi alladzi hum fihi mukhtalifun di dalam ayat yang ketiganya. Yang mereka
memperselisihkan tentang informasi ini. Manusia ada waktu itu ada dua golongan, ada yang mengimani, ada juga yang kafir. Ya. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Di ayat keempat sampai 5-nya, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Ya. Saya'lamuna, kelak mereka akan mengetahuinya. Summa kalla saya'lamun, dan sekali-kali tidak, saya'lamuna, kelak mereka akan mengetahuinya. Ini Rasul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kelak mereka akan mengetahui hari kiamat. Summa kalla, sampai 2 kali. Summa kalla saya'lamun, dan sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Ini merupakan peringatan yang sangat tegas dan ancaman yang sangat keras bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, sangat berkuasa atas alam ini, sangat berkuasa atas kehidupan ini. Itu. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Tidak demikian. Jadi orang-orang yang tidak mengimani itu mereka akan saya'lamuna, ya. Mereka akan mengetahuinya, summa kalla saya'lamun, dan kelak mereka akan mengetahuinya juga. Akan menjumpai kiamat itu gitu. Kalau yang tadi dari tafsir tentang naba ini adalah Al-Qur'an, ini juga sama ya, bahwa mereka kelak akan mengetahui tentang kebenaran Al-Qur'an dan mereka akan mendapatkan kebenaran ataupun akan mengetahui kebenaran Al-Qur'an gitu. Kalau berdasarkan tafsir Ibnu Abbas terhadap kata an-naba yang ada di ayat kedua itu. Ini Bapak sekalian, jamaah, tentunya ini bukan hanya untuk Quraisy saja. Jadi Al-Quran ini walaupun diturunkan saat itu ke kaum Quraisy ataupun Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada kaum Quraisy, tetapi ini adalah buat kita semua, buat kita semua. Jadi keimanan terhadap hari kiamat adalah keyakinan yang harus kita miliki. Ini adalah bagian keyakinan yang harus kita yakini. Arti yakini apa? Meyakini akan terjadinya. Bahwa nanti itu akan terjadi hari kiamat. Nah, ini adalah bagian daripada rukun iman. Rukun iman artinya keimanan ketika seorang tidak ada keimanan pada hari akhirat, maka itu kehilangan satu rukunnya. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus juga beriman kepada akan adanya hari kiamat. Ini satu yang satu hal yang penting dalam hidup seorang. Jadi kalau manusia tidak tahu ataupun tidak ada keimanan terhadap hari akhir, bahwa kita akan berakhir gitu kan, bahwa hidup ini akan berakhir, kehidupan ini akan berakhir, maka manusia tidak ada akan takutnya gitu kan, lupa akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak nanti alam ini akan hancur, di mana manusia itu bisa jadi selama hidupnya itu mentuhankan dunia, yang jadi targetnya itu dunia, ya, yang target utamanya dunia, menguasai dunia, bisa jadi kan gitu ya. Kadang kita suka mendapatkan bagaimana manusia itu untuk mencapai target diri itu menghalalkan segala cara, mendolimi orang lain, ya, merampas hak orang lain. Nah, ketika dengan keimanan ini semua, gitu kan, itu tidak akan ada apa-apa. Jadi bahwa nanti akan ada kehidupan setelah adanya kehidupan lain, setelah ada kematian, kehidupan lain setelah adanya hari kiamat. Nah, ini orang Quraisy saat itu diberikan informasi tentang hari kiamat. Jadi amma yatasalaun, dan mereka mempertanyakan, saling mempertanyakan, benar nggak sih hari kiamat itu ada? Ini.
Eh, ya karena mereka lupa ataupun mereka tidak meyakini akan terjadinya hari kebangkitan. Ini adalah perkara gaib, tentunya kalau tanpa keimanan maka akan susah untuk menerimanya. Betul nggak sih gitu? Walaupun secara apa kalau kita baca ataupun mungkin Dokter Kari ini bisa menginformasikan bagaimana para filosof dulu juga sudah menyatakan ya, ada yang mengatakan bahwa alam ini akan hancur gitu ya, akan hancur. Ada juga yang mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang akan abadi, yang apa apa terutama filsafat-filsafat yang menerangkan tentang apa namanya, bahwa alam ini sebenarnya tidak nyata, yang ada adalah ide gitu dan sebagainya. Nah ini ada apa namanya tanpa keimanan, tanpa adanya keimanan kepada Allah SWT itu tidak akan ada, ataupun keyakinan ini tidak akan bisa ada dalam diri seseorang. Nah dengan keimanan lah ini informasi tentang hari kiamat itu akan menjadi suatu yang diyakini kejadiannya bakalan terjadi. Ini kalau kita lihat ke dalam saat ini itu kan, itu banyak orang yang tidak meyakini bahwa nanti itu akan terjadi kehancuran. Mereka tahu tentang mati, bahwa memang seorang itu mati, tetapi untuk hari kiamat dan adanya hari akhir itu eh, banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak percaya. Jadi seorang itu yang kalau sudah ya sudah menjalani kehidupan dunia ini, nah setelah itu mati ya sudah mati aja gitu. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada akan adanya hari hisab dan sebagainya. Ini makanya nikmat yang paling besar adalah kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan keimanan. Bayangin kalau di dalam hati kita, dalam diri kita tidak ada hidayah, tidak ada apa namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya eh, ini tidak akan apa namanya kita yakini keyakinan ini. Ini apa namanya satu keyakinan yang sangat luar biasa karena akan menentukan ya, menentukan kehidupan ataupun sikap seorang, keyakinan seorang dalam kehidupan yang merupakan kunci keberhasilan seseorang. Dan Rasulullah SAW menilai bahwa kepintaran seorang itu diukur bukan hanya sekedar kepintaran saat ini, bahwa yang namanya orang pintar itu adalah orang yang berpikir setelah kematian. Jadi al-kayyisu itu orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang dia berpikir nanti bahwa ini akan berhasil, bahwa nanti akan ada hari kiamat, dan setelah hari kiamat itu akan ada hari penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu mengatakan di ayat 4 dan 5 ini, kalla saya'lamun. Ini Allah Subhanahu sampai 2 kali ya dituangkan dalam 2 ayat. Ayat 4 dan ayat 5. Kalla saya'lamuna, summa kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, bahwasanya sesungguhnya mereka akan mengetahuinya. Dan sesungguhnya mereka, dan sekali-kali tidak, bahwasanya mereka akan mengetahui hari kiamat. Di sini ada yang mengatakan bahwa ayat yang pertama itu adalah apa namanya hakul yakin ya, bahwa mereka akan apa meyakini ataupun mendapatkan tentang apa tentang hari kiamat ini. Udah mereka ada yang ayat kedua adalah ketika terjadi hari kiamat mereka akan mendapatkan kebenaran bahwa kiamat itu terjadi. Kalau kita lihat di dalam surat An-Nazi'at ya, di ayat surat setelahnya, setelah apa surat An-Naba ini, Allah menggambarkan orang-orang yang tidak beriman itu nanti ketika mati ya, illa asyiyatan aw duhaha ya. Tiba-tiba mereka dibangkitkan, tiba-tiba mereka ada di dalam lapangan yang luas ya. Dan dia merasa kehidupan itu hanya illa asyiyatan aw duhaha.
Ya kecuali hanya sekedar sore dan siang pagi saja gitu kan. Jadi saking nanti itu ketika hari kiamat mereka dibangkitkan, mereka melihat kehidupan itu hanya sehari saja gitu. Hanya ya kali kamari gitu. Nah di saat itulah mereka akan mengetahui sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu mengatakan kalla sayalamuna tsumma kalla sayalam. Kelak mereka akan mengetahui dan sesungguhnya mereka akan mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-6 itu menjelaskan atau menginformasikan juga kepada kita semua, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan al-arda mihada, ya, bumi ini sebagai hamparan, gitu. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Jadi al-arda mihadan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini layak untuk dihuni, terhampar gitu. Tapi bukan berarti bumi ini datar gitu ya. Mihada, ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Wa jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak gitu kan. Pasak-pasak bumi untuk menstabilkan dan mengokohkan serta menetapkan, ya. Sehingga bumi ini menjadi tenang dan tidak berguncang, ya. Jadi layak untuk dihuni. Jadi mihadan itu kalau di dalam hadis lain itu dipakai kata buayan, ya. Di hadis itu tentang minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau di hadis ini tentang bagaimana dari sejak buayan, artinya mahdan itu tempat yang nyaman gitu kan. Jadi mahdan itu nyaman, buayan gitu. Kalau di dalam hadisnya dikatakan bagaimana kita dari sejak buayan sampai ke lahad gitu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kan jadikan bumi ini sebagai mihadan, sebagai sesuatu yang terhampar di mana kita bisa tenang, layak hidup di bumi ini. Jadi beda kita mendapatkan di planet-planet lain ya. Kayak di mana? Mars. Gambarannya itu kan gersang gitu, nggak ada air dan sebagainya. Nah, inilah beda dengan bumi kan, semua kebutuhan manusia ada di dalamnya. Jadi apalagi di Indonesia, sangat lengkap gitu kan, sangat nyaman. Yang paling gersang tuh di mana ya? Ada satu wilayah di daerah Yaman kalau nggak salah, panasnya itu sampai berapa? 50 lebih gitu. Tapi mereka hidup di situ. Jadi justru di situ dia tuh ya ada lagi yang wilayah-wilayah yang memang kita seperti di Sahara ya, itu panasnya luar biasa, kemudian di situ hanya terhampar pasir, tapi ternyata di situ ada kehidupan juga gitu kan, ada ular kemudian dan sebagainya gitu kan, termasuk yang di daerah Yaman yang di situ sangat panas itu, dan adanya hujan juga sangat jarang sekali gitu, tetapi di situ manusia hidup gitu, bisa hidup. Ya, mereka bisa hidup tuh dan di situ ada hewan-hewan, dan justru mereka kalau nggak salah itu bisa dari situ sumber penghasilannya gitu. Jadi yang ketika kita kira itu adalah kehidupan yang sangat atau lingkungan yang sangat gersang, yang sangat panas, ternyata di situ ada manusia bisa hidup juga gitu. Ada sumber-sumber yang mana di situ untuk manusia ada. Jadi segersang-gersangnya bumi yang kita dapatkan, tapi itu ada wilayah-wilayah yang mana di situ manusia bisa hidup. Artinya disiapkan bisa hidup secara layak dan bisa hidup
tenang dan kokoh. Buktinya apa? Sampai sekarang orang-orang di sana ada di sana gitu. Berarti kan kalau orang Indonesia mungkin kepanasan ya. Tapi orang sana bisa hidup. Atau kita lihat kehidupan di Antartika gitu kan, atau di Kutub Utara atau Kutub Selatan. Nah, kalau kita itu gambarannya kan kalau sekarang kita itu kan berapa derajat? 23 derajat gitu ya. Nah, di sana minus. Minus juga bisa 60 derajat dan sebagainya. Ya, atau seumpama di daerah Rusia bagian apa? Di dekat ke arah masuk ke Asia sih. Di atasnya itu tingkat kedinginan itu luar biasa. Dia lamun keluar itu harus sabar, jaket itu kan ada yang ini. Tetapi ternyata di situ ada tempat berlian. Sampai namanya juga jadi nama berlian. Kota apa ya? Berlian itu apa? Ada ruby, ada namanya. Namanya itu nama berlian. Gitu sih. Dan orang-orang hidup layak di sana gitu kan. Mungkin kalau dengan kita juga lebih makmur di sana ternyata. Padahal tingkat dinginnya itu luar biasa, minus. Gitu. Gitu. Jadi bumi memang disiapkan oleh Allah SWT untuk kehidupan manusia. Jadi alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, kalau kita lihat di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa bumi ini adalah Allah yang menciptakan. Allah yang menyiapkan. Dan Allah juga sangat berkuasa untuk menghancurkannya juga gitu kan. Jadi ketika ada orang yang jumawa, ada orang yang merasa berkuasa atas dunia ini, maka dunia ini adalah Allah yang menciptakan, yang menjadikan dunia layak dan dihuni oleh manusia itu kokoh ya, gunung sebagai pasaknya itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya gitu. Bukan manusia. Kemudian Allah Subhanahu menginformasikan juga wa khalaqnakum azwaja. Ya, Allah berfirman, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Khalaqnakum azwaja. Jadi azwaja di sini pasangan baik itu laki-laki perempuan dan semua hal-hal ini yang berpasangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupannya memang berpasangan, azwaja. Jadi tidak artinya di sini bukan masalah laki-laki perempuan saja, tetapi ada positif, ada negatif, dan lain sebagainya. Ada siang, ada malam, berpasangan. Ini khalaqnakum azwaja. Dan mana kita jadi dengan adanya pasangan-pasangan ternyata menciptakan kestabilan gitu ya. Jadi manusia juga akan punah kalau nggak ada pasangan gitu. Jadi dengan berpasangan maka menimbulkan keturunan gitu. Keberlangsungan manusia. Gitu. Khalaqnakum azwaja. Dan ini Allah SWT diingatkan tentang ini semua, juga diingatkan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang bumi ini sebagai yang Allah siapkan untuk manusia, adanya gunung, itu Allah informasikan bahwa gunung itu diciptakan untuk supaya bumi kokoh gitu kan, pasak bumi menjadi kokoh. Tetapi ini kadang-kadang lupa, kadang-kadang manusia lupa, yang ada itu ya sudah ini alam gitu kan, ya sudah ini yang terjadi saat ini. Tidak berpikir bahwa semua ini adalah ada yang menciptakannya. Nah, kalau kita ingat tentang ataupun merenungi, menyadari tentang ini semua, tentunya ketika kita mengingkari Allah SWT adalah sesuatu yang sangat keterlaluan lah gitu. Nah, Nabi Muhammad ataupun di sini Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya menyampaikan wahyu bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala lah yang layak untuk kita imani, yang kita jadikan sebagai Tuhan,
yang kita jadikan sebagai tempat menyembah, yang kita jadikan sebagai tempat untuk menggantungkan segala sesuatu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum-kaum Quraisy saat itu menolaknya, ya. Dengan kondisi mereka, dengan kehidupan yang setelah sedang mereka jalani, yang sudah stabil gitu kan. Dimana kita ketahui bahwa orang Quraisy itu punya adalah kemusyrikan, ya. Mereka menganut keyakinan yang dibawa oleh nenek moyang mereka gitu kan. Mereka mempercayai tentang adanya Lata, Uzza, Manat, Suwa, ya, sebagai Tuhan-Tuhannya. Nabi Muhammad mengembalikan kepada tauhid, ya, bahwa Tuhan ini hanya satu, hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Nabi Muhammad menginformasikan bahwa nanti kehidupan ini akan hancur dan akan terjadi hari kiamat, serta nantinya akan ada hisab dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka tidak mengimaninya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan kehidupan ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk manusia hidup. Gitu. Jadi kalau sekarang ini, kalau seandainya kita juga kadang suka ketika ada seorang numpang di tempat kita gitu kan, kita ini terus berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sesuatu yang tidak pantas, kan suka di ini, kamu kan hidup di sini, kamu numpang gitu. Kenapa ya? Punya malu atau enggak gitu? Ya itu, apalagi ini adalah seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa di sini bahwa Allah lah yang menyiapkan, Allah lah yang menciptakan, menjadikan bumi ini mihadan, sebagai hamparan, sebagai tempat yang nyaman untuk kehidupan manusia. Bahwa kita hidup di sini adalah hidup di tempat yang mana kita sebenarnya tidak memiliki secara mutlak, ya. Kalau jadikan kita itu sebagai hanya sementara di bumi ini, ya. Jadi Allah lah yang menciptakan ini semua, Allah lah yang menyiapkan ini semua untuk kehidupan manusia. Nah, manusia disuruh untuk beriman pada Allah SWT, disuruh untuk mengabdi kepada Allah SWT, dan Allah SWT mengatakan bahwa ini semua akan hancur gitu. Kamu tuh tidak akan kemana-mana, nanti kamu akan kembali kepada kami. Jadi ini alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kemudian wa khalaqnakum azwaja. Ya, keteraturan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian azwaja, berpasang-pasangan gitu. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Jadi istirahat dari kehidupan, ya, dari gerak tubuh, supaya nantinya kita bisa beraktivitas kembali, ya, merecovery stamina dan sebagainya. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Ya. Nah, istirahat setelah istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Nah, ini ya kita rasakan gitu kan, bahwa memang ya ini kami jadikan tidur sebagai istirahat, bahwa tidur kita adalah sebagai proses bagaimana kita bisa mengembalikan kebugaran tubuh. Kemudian wa ja'alna al-laila libasa. Kemudian kami jadikan malam sebagai pakaian. Jadi kalau malam itu memang sebagai pakaian itu kan artinya maksudnya adalah kegelapan yang bisa bagaimana kita bisa nyaman, bisa kita istirahat di malam hari, ya, sejuk gitu kan, kondusif untuk kita istirahat. Ya, ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Jadi yang menutupi manusia dengan kegelapannya, ya. Seperti kita dapatkan di dalam surat Asy-Syams, ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa malam wasyamsi walaili idza yaghshaha walaili idza yaghshaha, dan demi malam ketika yaghshaha, menutupi. Jadi menutupi dari matahari dan kita dalam keadaan nyaman. Ada di sini dunia yang nggak ada malamnya? Ada, walaupun sebentar. Kayak di mana? Itu kan malamnya sebentar. Bagian utara itu ya. Norwegia, iya Norwegia. Ya, jadi kalau Ramadan itu katanya buka, kemudian itu gak tidur. Jadi kalau ke sahurnya itu kan sebentar gitu, siangnya panjang. Jadi buka, kemudian isya, setelah tarawih itu hanya bertiga jam atau berapa gitu kan, itu langsung sahur lagi gitu. Ya di sela-sela itu berarti kalau 3 jam itu begitu. Makanya ada fikihnya juga, fikih khusus di sana itu. Jadi panjang gitu kan. Kemudian ada posisi-posisi di mana memang matahari itu terus terbit ya di bagian utara itu, karena posisinya di ujung bumi, artinya terus saja. Ini dari situ mungkin bisa kita rasakan bagaimana perlunya malam gitu. Jadi waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Ya. Dan di ayat 11-nya Allah jadikan siang untuk mencari kehidupan. Ini ini merupakan siklus kehidupan ataupun kondisi kehidupan yang Allah ciptakan dan kita nikmati. Dan manusia itu memang hidup seperti itu. Jadi ada siang, ada malam, ada waktu beraktivitas, ada waktu beristirahat. Itu dijadikan Allah SWT, kita diberikan anugerah nikmat untuk tidur gitu kan. Ada proses benar kita untuk menjalani kehidupan supaya tubuh ini ada istirahatnya ya. Itu seperti itu. Dan ini ternyata tidak hanya ke dalam manusia, semua makhluk hidup ya. Mungkin termasuk mesin juga ya. Mesin juga sama ya, gak bisa dipakai terus gitu. 24 jam, ada masa-masa di mana perlu di situ dihentikan. Ada, kalau di komputer mah depragnya paginya. Ada proses-proses di recovery gitu kan. Nih. Jadi gak bisa selamanya. Ini Allah SWT siapkan baik itu waktunya dan tempatnya. Ya. Ada waktu malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Berpasangan malam siang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan wa banaina fawqakum sab'an sidada. Dan kami bangun di atas kalian itu sab'an sidada, 7 langit yang kokoh gitu kan. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari ya. Wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja, dan kami jadikan al-musirat. Musirat itu awan ya. Ma'an sajjaja, air yang tercurah, hujan gitu kan. Ada juga yang mengatakan musirat itu angin ya. Maksud daripada musirat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ayat 15 menyampaikan, berfirman linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa, supaya dengan turunnya air tersebut tumbuh biji-bijian ya, serta tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, serta kebun-kebun yang lebat. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan ya kepada kita semua bahwa Allah lah yang menciptakan ada hujan, kemudian dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan ya, jadi kebun yang lebat. Ini Allah informasikan itu semua kepada kita, firmankan. Ternyata tentunya ini bukan hanya sekedar informasi, tapi di situ mengingatkan juga, mengingat manusia bahwa
semesta ini adalah Allah yang menciptakan. Kehidupan ini Allah yang menciptakan. Banyak sekali ada beberapa ayat pada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang proses tumbuhnya satu tumbuh-tumbuhan. Ya. Itu apa namanya? Banyak diingatkan di ayat-ayat yang lain. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan, lalu dari hujan itu turun air, dan dari air itu tumbuh biji-bijian, ya, tumbuh-tumbuhan serta kebun yang lebat. Yang dimana kita hidup dari tumbuhan itu kan gitu ya. Hidup dari tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun-kebun itu. Ya kita makan nasi dari beras dan sebagainya. Ini juga kadang suka apa namanya ketika kita makan tuh makan aja gitu kan. Gandum, coba makanan yang kita makan itu bahannya tuh dari mana? Itu kan dari tanah, dari tumbuh-tumbuhan. Ya, termasuk daging-dagingnya. Itu kan dari hewan. Nah, hewan yang kita makan tuh asupannya dari mana? Dari alam juga. Ya, banyaknya kita mungkin yang makan tumbuhan ya. Ya. Sapi, kambing, ayam, naon deui? Bebek, kelinci, semua gitu. Apalagi sayur-sayuran lauk-laukan jelas ya itu ya. Gitu. Ya, termasuk juga kalau tumbuh-tumbuhan hidroponik dan hasil rekayasa. Ya tetap aja kan manusia itu merekayasa setelah ada. Ya, sudah ada kan. Dan awalnya itu dari alam. Nah, alam itu tadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Nah, banyak artinya kalau kita apalagi kalau kita tambahkan dengan sains ya, dengan pengetahuan yang telah didapatkan manusia di alam ini. Baik itu biologi dan sebagainya. Itu kalau harusnya menambah keimanan. Ya. Harusnya bisa memperkuat bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Harusnya. Tetapi kita dapatkan pula ada orang-orang yang dia jago di dalam sains ya, tetapi malah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat ini mengingatkan kita semua tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam semua kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua ini. Semoga dengan ayat-ayat surat An-Naba ini ya sampai ayat ke-15 ya mengingatkan kita semua ya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam keimanan kepada Allah SWT, keistiqomahan untuk senantiasa mengabdi beribadah kepada Allah SWT, sehingga Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa dengan Allah SWT dengan keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala harapkan untuk kehidupan ini. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.